Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita dan selamat berjumpa kembali dengan saya lagi ya teman-teman. Kali ini saya mau bahas tentang beberapa kendala terutama di marketplace Indonesia yang sering dialami oleh pembeli ya teman-teman. Di sini ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 3 poin yang perlu saya jelaskan teman-teman. Jadi ini kenapa saya bahas, kebetulan saya juga ada beberapa toko di marketplace Indonesia teman-teman, dan ini sering terjadi dipertanyakan oleh pembeli kepada kami teman-teman. Nah, pertanyaannya begini teman-teman. Kenapa pengiriman lama? Apakah itu salah penjual? Itu pertanyaan pertama. Kedua, biasanya 2 hari sampai. Ini bentuk komplainan ya teman-teman. Biasanya 2 hari sampai. Ini kenapa lama ya pengirimannya? Biasanya tidak selama ini. Itu pertanyaan kedua teman-teman. Sekarang pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir. Barang hilang di ekspedisi, siapa yang mau tanggung jawab? Pembeli atau pihak ekspedisi? Nah, kali ini kita bahas satu persatu teman-teman, dan saya coba menjelaskan dan coba memberikan pemahaman sedikit kepada pembeli ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada yang salah, jadi mohon dimaklumin ya. Saya jelaskan atau saya kasih pemahaman sesuai dengan pengalaman saya di toko saya juga di marketplace Indonesia. Oke, langsung aja teman-teman, kita masuk pada pertanyaan pertama. Kenapa pengiriman lama? Apakah itu salah penjual? Jadi begini teman-teman, pengiriman lama atau cepat itu sebenarnya tergantung pada ekspedisi. Jadi teman-teman juga harus tahu, atau khususnya pembeli juga harus tahu bahwa sebenarnya penjual ini pengen barang itu cepat sampai. Kenapa? Karena dananya cepat masuk ke saldo penjual dan bisa diputar kembali dana tersebut. Jadi untuk masalah pengiriman cepat atau lambatnya itu tergantung pada ekspedisi ya teman-teman. Jadi kepada pembeli atau misalnya kepada teman-teman semua yang sudah belanja di, contoh ya, belanja di Shopee tapi pengirimannya lama, mohon dimaklumi. Itu bukan kesalahan penjual, tapi itu dari ekspedisi ya teman-teman. Jadi jelas ya, poin pertama sudah terjawab. Poin kedua, ini bentuk komplainan ya teman-teman. Biasanya 2 hari sampai. Ini kenapa ya lama banget pengirimannya? Nah, kebetulan kemarin saya dapat komplainan seperti ini di toko saya teman-teman. Nah, kata si pembeli ini, biasanya kalau dia belanja di Shopee itu paling lama 2 hari sudah sampai di alamat si pembeli. Jadi saya jelaskan begini, itu kakaknya kemarin beli di tanggal berapa dan di hari apa, soalnya biasanya memang segitu. Maksudnya biasanya memang paling lama atau paling cepat itu 2 hari sampai kalau se-Jabodetabek. Tapi kalau misalkan kita pesannya pas lagi di hari event, misalnya 11-11 atau 10-10, itu kan lagi hari event ya, otomatis pesanan lagi overload, baik di penjual maupun di ekspedisi. Otomatis pengirimannya itu mungkin sedikit lambat. Jadi kepada teman-teman, harap bijak jadi pembeli juga. Dan kemudian kan biasanya kalau kita belanja ya, di situ ada estimasi pengiriman. Misalkan ada estimasi pengirimannya tanggal 2 sampai tanggal 8. Jadi teman-teman harus sabar sampai tanggal 8, tanggal yang ditentukan oleh aplikasi tersebut. Jadi misalkan paket itu tidak sampai pada tanggal yang ditentukan oleh aplikasi atau tanggal estimasinya, jadi teman-teman wajar
komplain ke penjual. Itu juga bukan sebenarnya komplain, tapi dipertanyakan. Karena memang untuk pengiriman ini itu sepenuhnya tugas ekspedisi, bukan tugas penjual. Si penjual hanya proses pesanan, serahkan ke ekspedisi. Jadi untuk sampai ke alamat, untuk pengantaran ke alamat si pembeli, itu 100% kerjanya ekspedisi, bukan kerja si penjual ya, atau si pemilik toko. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasannya. Jadi poin kedua sudah terjawab ya, jelas ya. Saya harap teman-teman semua mengerti dengan bahasa saya. Poin ketiga, barang hilang di ekspedisi, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi begini teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga, kalau misalkan teman-teman semua jadi pembeli atau sebagai pembeli, itu sebenarnya aman ya teman-teman, 100% aman. Jadi misalkan contoh, teman-teman anggaplah beli handphone ya, teman-teman beli handphone di Shopee contohnya. Kebetulan pada saat pengiriman handphone ini hilang di ekspedisi ya, hilang. Nah, otomatis teman-teman bertanya dong, uang saya bagaimana, barang saya bagaimana, begini begitu, kan begitu, kurang lebih seperti itulah ya komplainannya. Jadi selama produk ini teman-teman belum terima, itu dananya masih ditahan sama aplikasi. Artinya masih belum masuk ke saldo penjual, masih belum dilepaskan oleh aplikasi ke penjual, atau masih ditahan, terkecuali kalau transaksinya berhasil. Jadi bagaimana dengan uang saya sementara barang hilang dan saya sudah bayar juga, bagaimana itu? Siapa yang mau tanggung jawab? Jadi begini teman-teman, itu biasanya ada notifikasi di biasanya pemberitahuan bahwa paket tersebut sudah hilang dan akan diproses 3 kali 24 jam. Jadi nanti dana teman-teman ini, maksudnya uang teman-teman ini, misalkan uang si pembeli ini yang sudah dibelanjakan beli handphone tadi, misalkan 500.000 ya contoh ya. Jadi nanti secara otomatis akan masuk ke saldo ShopeePay kalau misalkan kita belanja di Shopee. Misalkan kita bayar sebelumnya 500.000, jadi nanti secara otomatis akan kembali juga ke saldo ShopeePay 500.000 tanpa potongan sepeser pun. Begitu teman-teman. Jadi untuk si penjual bagaimana? Nah sebenarnya di sini yang lebih khawatir si penjualnya. Kenapa? Karena barangnya sudah hilang, kemudian di awal udah capek-capek packing barang, kemudian di awal sudah hati-hati packing barang, tahu-taunya hilang. Untung kalau misalkan diganti penuh sama ekspedisi. Kalau tidak bagaimana? Itu biasanya tidak diganti 100% sama ekspedisi. Itu biasanya 80-90% dari harga barang diganti sama ekspedisi. Jadi di sini kalau misalkan barang hilang di ekspedisi, di sini nggak ada yang dirugikan, tapi si penjual lah ya, si penjual yang kalau misalkan tidak diganti 100% sesuai harga barang, maka si penjual lah yang rugi. Jadi si pembeli aman teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan ada apa-apa di marketplace Indonesia di mana kita belanja, saya harap kepada teman-teman semua hadapi dengan hati tenang, hati dingin, dan dengan bijak juga ya. Karena kebanyakan si pembeli ini kalau misalkan barangnya lama sampai di alamat, kebanyakan komplainannya itu ke penjual dan kata-katanya kasar banget. Jadi saya harapkan setelah menonton video ini teman-teman semua harus bijak ya, harus bijak mempertanyakan ini kenapa, dan untuk cepat sampainya ke alamat, tadi saya udah jelaskan itu tugasnya ekspedisi. Jadi
Poin ketiga sudah terjawab ya teman-teman, sudah saya jelaskan kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton video ini memahami dan lebih bijak lagi dalam mengkomplain kalau misalkan ada pesanan yang lama sampai. Jadi intinya begini teman-teman, jadilah penjual yang bijak dimanapun Anda belanja, mau di marketplace manapun, mau di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok, pokoknya di mana saja, tolong jadilah pembeli yang bijak. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.